Ya, pemirsa, masih dalam Lancok kita hari ini mengenai UN Ramah Tanpa Tantangan. Kali ini sudah bergabung bersama kami Bapak Ahmad dari Tangerang. Selamat siang, Pak Ahmad. Siang. Halo, selamat siang, Pak Ahmad. Ya, silakan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pelaksanaan UN kali ini? Baik, pertama-tama terima kasih. Jadi begini, kita harus lihat dulu secara jelas manfaat dari ujian lokal dengan perbedaannya dengan ujian nasional. Pertama begini, ini kan misalnya anak SMA. Tidak semua anak SMA itu akan melanjutkan ke universitas. Ada yang mungkin minatnya setelah sekolah itu kerja atau minat-minat yang lain. Ya. Jadi kayaknya tidak fair jika kelulusan mereka diukur dengan ujian nasional. Nah, ujian nasional sendiri itu bisa digunakan untuk tolak ukur masuk universitas bagi yang memang berminat gitu loh. Dan tidak ada pernyataan dari pemerintah saat ini bahwa ujian nasional itu tidak akan dijadikan untuk tolak ukur masuk universitas. Hanya tadi saya lihat dari Pak Nuh, ada yang berkomentar dari pihak universitas bahwa jika di sekolahnya sendiri tidak dipakai itu UN sebagai tolak ukur kelulusan, di mana universitas bisa menjadikan itu sebagai tolak ukur masuk universitas gitu kan? Ya bisa saja. Kenapa? Karena kita katakanlah standar UN itu lebih tinggi daripada standar ujian lokal gitu loh. Jadi biarkanlah siswa itu lulus secara standar ujian lokal. Sedangkan masuk universitas standarnya adalah ujian nasional yang mungkin secara standar kualitasnya lebih tinggi. Jadi cocok kan, sebetulnya itu tidak ada masalah gitu loh. Saya tidak melihat masalah kenapa UN tidak dijadikan lagi tolak ukur untuk kelulusan. Misal saya katakan di satu kabupaten pelosok, saya tidak berminat untuk kuliah. Kenapa saya harus tidak lulus dengan standar UN yang terlalu sulit gitu loh. Biarkanlah saya lulus dengan standar lokal yang ada, dan itu sudah cukup untuk hidup saya, misalnya untuk bekerja sebagai tenaga administratif di kelurahan, di kecamatan gitu loh. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Tampaknya sudah memberikan semacam jalan tengah begitu ya, supaya tidak terlalu sia-sia pelaksanaan UN kali ini, tetap digunakan untuk misalnya buat orang yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi, begitu. Pak Nuh, mungkin tanggapan Anda? Jadi saya sih berangkatnya dari PP yang sudah dirumuskan, yaitu untuk mengukur kompetensi, pencapaian kompetensi secara nasional. Sistem kita sistem pendidikan nasional. Jadi makanya semua level pendidikan itu juga harus mengacu pada level nasional ini. Kalau anak-anak yang ditaruh di sekolah tertentu, biarkan saya tidak mau mengikuti ini kan tambah tidak terangkat. Justru mereka semua harus kita dorong supaya bisa mengikuti standar nasionalnya itu. Kalau tidak, berarti kita punya dua standar. Dan di dalam PP itu pula juga sangat jelas, ya salah satu kegunaannya memang untuk pertimbangan masuk di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu saya kira, meskipun dia tidak menggunakannya nanti itu kelulusan itu untuk masuk ke jenjang lebih tinggi lagi, tapi kualitasnya tidak boleh rendahan. Dia harus diangkat karena sistem kita sistem pendidikan nasional. Semuanya harus ada standarnya. Kalau tidak nanti bisa lebih kacau lagi. Kasihan anak-anak kita karena tidak kita pacu untuk naik ke atas. Kita nilai bubukkan sudah cukuplah karena kamu itu orang daerah, tidak mau masuk ke perguruan tinggi sana, sudah cukup segini aja. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu sama saja dengan menjerumuskan anak-anak kita. Oleh karena itu dimanapun anak-anak kita berada dan sekolahnya manapun, dia harus sekolah, ya. Tetapi sekolahnya pun juga standarnya harus mengikuti standar nasional. Tapi menarik tadi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang penting itu menciptakan siswa yang tangguh gitu ya. Jadi tidak menjadikan ini sebagai momok yang menakutkan gitu, tapi justru pemacu. Nah, bagaimana nih? Justru itulah yang kita dorong, kenapa tadinya UN itu mutlak. Terus akhirnya kompromi dengan nilai sekolah itu supaya apa? Supaya mengurangi stres atau mengurangi dari anak-anak ini, sekaligus juga apa? Sekaligus juga memberikan penghargaan bahwa kelulusan itu tidak hanya ditentukan oleh sekolah yang jelas kemungkinan besarnya karena nilai rata-ratanya 8 pasti lulus, ya, dan nilainya 8 semua. Apa yang harus kita bedakan dengan nilai rata-rata 8? Susah membedakan. Tetapi dengan adanya nilai ujian nasional itu kita bisa memilah ringnya. Oh, ini anak yang terbaik di sini, ini anak yang harus diperbaiki lagi, demikian dan seterusnya.
Itu maksudnya itu. Jadi kalau kita tidak bisa membuat alat ukur pembeda, maka kita tidak bisa melakukan intervensi berikutnya lagi. Baik, ini tampaknya kita masih memiliki satu penelpon lagi. Okay. Ada Pak Edu dari Pondok Bambu, Jakarta. Ya, selamat siang Pak Edu. Selamat siang Bu. Ya, silakan dengan tanggapannya Pak. Tanggapan saya, ya, kalau UN itu, kalau zaman saya dulu ya, kita lihat ya, di tahun 70, itu saya di SMA di Jakarta, itu ada reorganisasi dan dibagi-bagi pengawas ujian dan ujian sekolah gitu ya. Jadi kelulusan itu ya memang sekolahnya. Sekali terputus ya Pak Edu tadi ya dari tengah perbincangan kita. Baik, mungkin nanti bisa dihubungkan kembali. Tapi yang pasti tadi kita melihat sebenarnya ada pro kontranya, ada plus minusnya begitu. Nah, oleh karena itu yang paling penting, pro kontra saya kira selalu aja ada. Nah, yang paling penting yang tidak boleh dilupakan yang pertama, tolong sesuai dengan desain yang sudah dirancang oleh pemerintah, hak-hak anak harus kita berikan. Nah, itu satu, harus kita lindungi. Yang tadi yang saya sebutkan, bahwa kalau nilai UN-nya kurang dari 55, maka dia punya hak untuk mengulang. Oleh karena itu harus disiapkan kapan dia harus mengulang itu. Memang kalau mengulangnya 2016, ini gantung ini. Sampai dengan 2016 ini, apa yang harus dia lakukan kalau dengan prestasinya dia menuai hambatan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak boleh kita lupakan, bahwa perbaikan terus-menerus harus kita lakukan. Oleh karena itu peta dan intervensi itu harus menjadi satu paket. Baik. Saya kira itu. Tadi dan katakan kalau kemarin kita sudah lihat kan sampai saat ini pelaksanaan UN sudah berjalan lancar. Mudah-mudahan nanti juga hasilnya juga pas keluar semua anak Indonesia juga bisa lulus seperti itu. Kalau lulusnya insya Allah saya jamin. Tapi kualitasnya dengan nilai yang baik Pak, dengan nilai ujian nasional yang baik. Kalau nanti akan jadi depresiasi nilai itu. Oke. Ada depresiasi nilai. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih sudah bersama kami hari ini dalam Dialog Lunch Talk. Ya, pemirsa, dialog kita kali ini sudah menutup Lunch Talk pada hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Makasih Pak. Terima kasih.